Suara Muslim, the best religious radio network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kita semua kaum muslimin adalah bersaudara. Persaudaraan kita Bincang spesial yo. Nek wis ready ngomong iki tak kabarani nang Mas Dan. IG-ne nyandet-nyandet. Oke, fix lewat Zoom aja. Kak, udah pakai ini, enak gak? Mohon Nyandet-nyandet cari. Adaptornya lodok ya Mas. Iya. Bincang spesial. Wis jam.
Ngakunya pakai Susano O TikToker. Ada lawan, Dek. Ya elah, belajar hitung dulu sono. Susano O, gila, Dek. Weh, sini adu. يا محمد يا خير الأنام عليك Lini Masa. Seandainya aku mengerti pedihnya rasa rindu ini, takkan berani ku bermimpi dan memilih untuk berlari. Karena cinta yang aku terima serpi dan senyumanmu sebening senja. Tak pernah aku menyesali perjalanan yang ku lewati untuk memahami kata hati yang memanggilmu tak berhenti. Lini Masa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Ya, malam hari ini Alhamdulillah kita kembali lagi di program Lini Masa untuk yang muda, yang lebih baik, bersama dengan saya Ferry Ramadhani dan juga ada rekan saya Muhammad Zulkifli. Oke, di malam hari ini versinya berbeda ya Mitra Muslim ya. Di Lini Masa Alhamdulillah tentu saja di hari Kamis ya, malam hari ini kita juga menyapa ya Mitra Muslim, teman-teman muda yang menyimak di 93,8 FM Suara Muslim Surabaya, dan juga Anda yang mendengarkan tentu saja di Suara Muslim Radio Network di 89,9 FM Suara Muslim Lumajang, dan di 88,7 FM Suara Muslim Tuban, dan juga 97 FM Suara Muslim Batu. Oke, malam hari ini Ferry tidak sendirian ya Mitra Muslim, karena biasanya kita dengan rekan Dani Rohmati. Namun malam hari ini spesial bersama Mas Zulkifli. Nah, ya, betul ya? Betul. Oke. Ini alhamdulillah format baru Mitra Muslim ya, bersama dengan Mas Zul. Malam hari ini kita bersama di Lini Masa, karena kebetulan ya Mr. Dani sedang ada tugas negara. Iya. Tidak bisa ditinggal ya. Alhamdulillah bersama dengan guru kita tentu saja di hari Kamis insya Allah kita lanjutkan kajian kita ya.
di program Lini Masa bersama dengan Ustadz Muhammad Aftoni Adiata Mazahro SPSI MKOMI Al-Hafid. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Qadar Sidoarjo. Dan malam hari ini ya mitra muslim seperti biasa ya Zul ya, kita disiarkan secara live di Instagramnya Suara Muslim. Jadi silakan mitra muslim bisa melihat secara visualnya di @suaramuslim. Nanti insya Allah akan kita bacakan ya Iya. komentar-komentarnya. Dan malam hari ini mohon maaf tadi sempat live tapi kemudian gagal ya mitra muslim karena kesalahan teknis. Insya Allah kita akan segera perbaiki. Baik, kita sapa dulu Ustadz yang sudah bergabung malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz Aftoni. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Ferry, Mas Zulkifli. Baik, Oke. Semangat pagi. Semangat pagi, Masya Allah. Alhamdulillah di malam hari ini dengan suasana baru Ustadz ya. Ini ada rekan saya yang baru, ada Mas Zul. Ini adalah mahasiswa magang ya Zul ya. Ya, betul. Oke, betul. sudah berapa lama Zul? Sudah 4 bulan kurang lebih. 4 bulan, Insya Allah, Masya ya. Allah. Berarti setelah ini sudah selesai ya? Enggak dong, Enggak menuntut ya? ilmu harus terus dong. Oh Enggak terus di sini ya? aja. Oh enggak di sini aja Iya. maksudnya. Wah luar biasa keren. Baik Ustadz, di malam hari ini kita masih membahas ya tentang tema kita adalah sholat tapi pikiran melayang. Nah kalau Zul sendiri nih, selama mungkin kalau melaksanakan sholat entah sendiri atau jamaah gitu, pernah nggak merasa sholatnya kurang khusyuk atau masih kepikiran gitu, misalnya habis nyuci pakaian terus waduh ini mau hujan ini gimana ya nanti pakaiannya gitu, pernah nggak kayak gitu? Ya sudah jelas pernah ya. Pernah ya. Karena emang manusia biasa. Sudah umumnya itu pernah salat nggak khusyuk itu wajar lah. Biasanya kepikiran apa kalau sholat gitu? Kalau salat itu banyak sekali sampai nggak bisa dipikirkan. Apalagi kalau misalnya mungkin aduh banyak tugas ini belum selesai nanti dikumpulin gitu ya. Betul juga salah Nah, satunya tuh. Kalau misalnya di pondok nih, selama di pondok mungkin apa kepikiran apa misalnya? Kalau di pondok sih kepikiran aduh hafalannya ini sampai mana gitu. Waduh. Iya. Tapi nggak lupa rakaat sholat ya tapi ya. Sekali-kali. Oke, baik. Ustadz Aftoni, malam hari ini kita membahas tentang sholat tapi pikiran melayang. Nah, ini gimana solusinya ya buat teman-teman muda? Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim dimanapun panjenengan berada, Mas Ferry, Mas Zulkifli, bahwa pada malam hari ini kita ngaji tentang realita kita sehari-hari ya, Betul sekali. tentang sholat tapi pikiran melayang, sholat tapi pikiran kemana-mana. Ya. Nah, terus terang ini adalah salah satu oleh-oleh dari saya ketika kemarin touring ya, Wah, Mas Ferry Masya ya. Allah. Gitu. Ya, ya. Jadi kemarin touring ke Magelang gitu ya. Nah, dari oleh-oleh touring itu kemudian ya ada ngobrol gitu sama sesama bikers gitu, ada yang tanya tentang perkara sholat gitu. Ya. Jadi akhirnya ini kemudian menginspirasi. Ternyata touring ado-ado itu ono oleh-oleh ya. Ini oleh-olehnya kita ngaji pada Iya. malam hari ini ya. Masya Terkait dengan ini Mas Ferry ya, Mas Zulkifli ya. Jadi pertanyaannya itu gimana Ustadz, saya kita lagi kondisi touring, lagi kondisi nggak enak gitu ya. Dalam touring itu kan kondisi yang berbeda ketika barangkali kita bekerja biasa, apalagi misalkan kayak Mas Ferry, Mas Zulkifli ini kan bekerjanya kan di tempat yang di ruangan yang AC, yang artinya kondisinya tuh enak gitu, nyaman gitu ya. Mau sholat itu kan masih gak keringetan gitu ya, gak kepanasan, gak kehudanan gitu ya. Nah tapi kalau touring itu kan kondisinya beda gitu ya, berbeda. Kemudian gimana ini? Apakah kalau saya sholat ini kemudian kepikiran yang lain-lain itu gimana? Nah kemudian saya teringat dengan salah satu kisah. Ada seorang sahabat itu yang pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang itu. Sahabat itu bertanya ketika sedang Nabi Muhammad itu sedang halakoh gitu ya, sedang melingkar dengan para sahabat. Kemudian ada salah satu sahabat itu yang ketika di perkumpulan itu, di halakohnya Nabi itu, kemudian dia itu menundukkan kepalanya sambil genggam tangan gini loh. Pokoknya memperlihatkan kalau dia itu gelisah gitu. Dia itu gelisah. Kemudian mungkin karena dia galau mungkin ya, kira-kira tak takokno apa gak nang Nabi gitu ya. Mumpung ada Nabi, ada Rasulullah. Kemudian ditanyakan,
kemudian dia bertanya, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu, tapi aku ini khawatir bahwa pertanyaanku ini membuat aku semakin malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian responnya Nabi Muhammad itu apa ya? Ada orang yang bertanya seperti ini gak digojlok, gitu, gak digojlok. Tapi malah kemudian apa ya? Dengan senyuman, dengan tatapan yang kasih sayang, kemudian katakanlah wahai saudaraku, tidak ada pertanyaan yang membuat seseorang itu hina jika ia bertanya untuk mencari kebaikan. Maka ini juga PR untuk kita semua. Bahwa barangkali kalau kita punya pertanyaan tentang sesuatu tentang diri kita, tanya aja. Nggak apa-apa, meskipun barangkali menurut kita ini tuh pertanyaan remeh-temeh gitu. Pertanyaan yang basic, pertanyaan yang apa? Yang ecek-ecek, nggak apa-apa. Kalau memang kita memang butuh butuh suatu jawaban, maka tanyakanlah gitu. Nah, kemudian sahabat ini melanjutkan pertanyaannya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku ini merasa sholatku ini sering tidak khusyuk. Kadang aku ini mengingat urusan dunia. Kadang pikiranku ini melayang, entah kemana. Aku takut sholatku ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan seperti ini, dengan sholat yang seperti ini, aku mendapatkan pahala? Kemudian apa itu? Karena itu halakoh, karena ini semacam kajian gitu ya. Kemudian para sahabat yang lainnya itu seketika juga menundukkan kepalanya, gitu. Menundukkan kepalanya seolah-olah mengiyakan bahwa relate, bahwa mereka itu juga mengalami hal yang seperti sama. itu. Tiba-tiba sampean itu gak dewe, kamu gak sendirian, gitu. Yang mengalami seperti itu bukan hanya kamu, tapi sahabat-sahabat yang lainnya juga mengalami. Tapi barangkali ya tidak segalau dia, dan kemudian gak berani bertanya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian mendapatkan pertanyaan seperti ini, kemudian Nabi Muhammad itu meneteskan air matanya, Kemudian beliau itu merespon pertanyaan seorang sahabat ini dengan dengan tetesan air mata. Kemudian beliau mengatakan, demi zat yang jiwaku berada pada tangannya, sungguh syaitan itu tidak akan pernah berhenti berusaha mencuri bagian dari sholat seorang hamba itu hingga ia teralihkan. Tetapi ketahuilah bahwa Allah itu tetap melihat usahamu. Nah, jadi di sini bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah mengabarkan bahwa syaitan itu tidak akan membiarkan diri kita untuk mengganggu diri kita sekalipun ketika kita sholat. Maka kemudian Kanjeng Nabi itu menyampaikan bahwa tetaplah sholat meskipun ketika kita sholat itu kemudian kita gelambiar kemana-mana atau melayang kemana-mana, mikir yang kemana-mana. Maka ketika kemudian kita berhenti untuk sholat, maka ketahuilah disitulah syaitan menang, gitu ya. Kemudian kita berpikir, aku gak sholat lah, percuma sholat, wong sholatnya gak khusyuk. Percuma sholat, wong aku sholatnya melayang kemana-mana. Percuma aku sholat tapi kemudian mikir kemana-mana. Wis dari takbir mari salam wis nggak sadar wisan, moro-moro wis salam kan, tiba-tiba sudah assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau yang jamaah ya, yang jamaah misalkan, atau bahkan sholat sendiri ya gitu, mesti ini sholat isya petang rakaat, iki dadi 6 rakaat gitu, atau kalau enggak 4 rakaat jadi 2 rakaat karena saking wis gelambiarnya. Tapi ketika kita kemudian memutuskan untuk enggak sholat, maka syaitan adalah pemenangnya. Tetapi ketika ini responnya Rasulullah ya, tetapi jika engkau kemudian tetap berusaha sholat, meskipun pikiranmu teralihkan, pikiranmu melayang, pikiranmu kemana-mana, ketahuilah bahwa setiap engkau berusaha kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholatmu, saat itulah Allah menyertaimu, saat itulah Allah itu menyambutmu. Sebagaimana misalkan sebagaimana orang tua, sebagaimana seorang ibu yang kemudian didatangi seorang anaknya, kemudian mendatanginya itu sambil terjatuh, sambil tertatih. Apa kemudian ibunya itu marah kepada anaknya? Kan nggak mungkin, Mas Ferry. Ketika tahu anaknya
mau menyambut ibunya gitu, mendatangi ibunya, jatuh pasti ditolong, pasti disamperin, pasti didatengin, kemudian dibantu naik. Lah begitulah Allah Subhanahu wa taala menyambut hambanya yang kemudian ingin datang kepada Allah dengan tertatih gitu ya. Padahal sebetulnya kita tuh tahu ketika sholat nggak khusyuk itu nggak enak, tapi timbang nggak sholat lah misalnya, timbang nggak sholat, artinya level sholatnya itu masih level sholat apa ya, masih kewajiban lah, gitu. Ya nggak apa-apa. Itu adalah apa? Upaya kita untuk ya apa caranya sholat kita itu bisa berkualitas. Dan yang terpenting apa? Yaitu tadi ojo sampai mari ngono syaiton itu menang terhadap diri kita, apalagi untuk kaum muda ya. Kaum muda. Kemarin itu saya salut. Kemarin saya touring itu bersama anak-anak muda-muda itu. Tak pikir gak ono sing sholat, tiba-tiba pada sholat Mas Ferry, masuk Kibli kan. Wah, berarti saya sudah berdosa itu. Apa sudah suudzon ya. Wah, iki paling gak ono sing sholat ini kan. Anak muda-muda masih anak-anak usia kuliah-kuliah ya. Gitu, anak usia kuliah-kuliah gitu ternyata wah luar biasa meskipun kondisi seperti ini kemudian mereka masih mau sholat gitu. Bahkan bertanya, ini Ustadz ini sholat saya apakah sholat zuhur aja atau asar saja atau boleh digabung, boleh dijamak atau boleh dijamak kosor gitu. Wes jamak kosor aja kabeh gitu. Masa subuh kosoran pisan. Iya, atau itu namanya jamak takbers ya. Tapi artinya apa? Ini penting untuk kita, untuk teman-teman muda ya gitu. Barangkali kita ya dalam tanda kutip kesibukan kita ya, padahal ya podo sibuk mau yang muda mau yang tua kabeh sibuk gitu, tapi kadang-kadang sing muda itu kan macak sibuk gitu, koyok-koyok sak dunya iki sing sibuk sing muda gitu ya, sing muda tok yang tua tidak. Maka ayo kita tetap berusaha gitu dalam pergaulan kita, dalam kesibukan pergaulan kita itu kita tetap mau sholat meskipun ya itu tadi pikirannya melayang. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, terus gimana Ustadz caranya kita itu supaya bisa sholat khusyuk? Nah, seperti yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ada dua hal sebetulnya Mas Ferry. Yang pertama adalah seperti yang dulu kayaknya pernah saya sampaikan bahwa lek pengen sholatnya khusyuk itu, yang pertama adalah ketika kita sholat, ketika kita melaksanakan sholat, ingatlah mati. Nah ini, ingatlah mati. Ada salah satu hadis itu yang cukup panjang, intinya adalah ingatlah mati. Jadi dengan kita mengingat mati bahwa sholat yang sedang kita kerjakan itu anggaplah sholat yang terakhir kita, sehingga berusaha maksimal meskipun kita misalkan sholat zuhur 4 rakaat. Rakaat pertama lolos, rakaat kedua lolos, rakaat ketiga lolos. Nah, masih ada kan ini harapan ini kan di rakaat keempat. Mosok sih rakaat 4 mari ngono gak khusyuk blas. Dari gerakan rukuk misalkan, dari gerakan i'tidal, dari gerakan sujud, dari gerakan duduk di antara dua sujud misalnya. Mosok sih dalam satu gerakan itu enggak ada satupun yang kemudian kita khusyuk bisa fokus gitu mikirin Allah Subhanahu wa taala. Lek arek nom-nom kan gitu. Salat itu kan komunikasi kita koyok seolah-olah kita sedang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak anak-anak muda-muda kan, kalau lagi naksir sama cem-cemane, bahasa apa saiki cem-cemane apa bahasa gebetannya Ustaz ya. Doi. Hah? Sama crushnya misalkan. Ya, sama gitu. crushnya. Nah, yes, pokoknya sama cem-cemannya itu kan pengennya kan ngobrol kan. Ya apa caranya bisa deket, ya apa caranya punya Instagramnya, ya apa caranya DM-nya dibales misalkan, punya WA-nya dibales. Pokoknya gimana caranya kita itu bisa komunikasi. Kan kita usaha banget tuh, effort banget gitu loh. Ya apa caranya kita bisa ngobrol, kemudian obrolan kita itu, chat kita itu dibales lah. Inilah itu seperti itu gitu. Kita sholat itu seperti itu. Tadi yang pertama adalah kita menganggap bahwa sholat yang kita kerjakan adalah sholat terakhir kita. Kemudian yang kedua adalah biasanya kita sholat khusyuk itu kalau sudah ada masalah Mas Ferry, Mas Zulkifli. Betul. Gitu ya. Masalahnya wis mentok misalnya, masalah skripsi misalkan, atau misalnya Mas Zulkifli bikin laporan ke ACC misalnya. Wah, mentok. Keadaan dosennya ruwet pisan kan. Gitu. Sing nang luar negeri lah, sing opo misalnya. Waduh, ya wis ngadunya ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah masalahnya sudah banyak, sudah wis ruwet, biasanya sholatnya itu biasanya bisa khusyuk.
gitu. Bisa khusyuk meskipun ya itu sholat modus juga ya. Gitu, maksud apa gelem sholat bisa khusyuknya kalau ada masalah. Tapi ya memang itu. Memang itu salah satu caranya. Jadi kalau pengen sholat khusyuk maka carilah masalah banyaknya. ada cobaan malah dicobain ya, itu ya definisinya ya. Jadi, ini ya Mas Ferry, Mas Zulkifli yang bisa saya sampaikan. Ayo kita diskusikan bareng-bareng gitu. Baik, Masya Allah, luar biasa ya Zul ya. Ini memang pembahasan yang sangat relate. Barangkali mungkin teman-teman yang saat ini merasa bahwa dirinya paling sibuk ya. Sebenarnya kalau untuk sholat itu tidak ada kata sibuk ya. Karena pastinya kita kan juga nggak tahu kita nanti meninggalnya dalam keadaan seperti apa gitu loh. Apalagi kalau misalnya teman-teman misalnya mungkin seperti tadi kayak Ustadz Afton ini kan sibuknya touring begitu ya. Nah ketika di jalan kita nggak tahu nih kapan waktunya mampir ke SPBU, kapan waktu mampir ke musola, kita kan nggak tahu ya. Nah pastinya juga harus disempatkan. Kalau mungkin menurut Zul ya, kalau misalnya menjaga kekhusyuan dalam sholat, kalau pengalamanmu gimana? Apakah perlu kemudian harus menghayati dulu masalah-masalah kehidupan yang sudah kamu rasain atau gimana kalau kamu Zul? Kalau setiap orang pasti berbeda-beda ya. Beda-beda pasti. Ya. Jadi kalau saya itu ketika ada pikiran muncul, itu saya berusaha untuk seakan-akan melihat Gusti Allah. Oh, Masya Allah. Nah, seperti itu. Seperti menghadap langsung begitu ya. Iya, betul. Jadi merasa diawasi gitu. Karena kadang itu kalau kita sholat sendirian, itu kadang apalagi kalau sholat subuh itu pasti berat banget. Kadang itu sampai tahiyat akhir itu lupa, tiba-tiba langsung bangun-bangun kaget. Pernah ngerasain kayak gitu ya? Untungnya belum. Belum ya. Itu sewaktu-waktu pernah itu Ferry waktu mungkin karena kecapean mungkin ya, karena ada kegiatan aktivitas sampai tengah malam, akhirnya harus istirahat begitu ya. Istirahatnya itu sudah mau menjelang subuh gitu loh. Jadi sholat subuh sekalian dulu, habis itu istirahat. Akhirnya ketika selesai itu ya tahiyat akhir begitu, tiba-tiba kaget. Loh, Masya Allah. Akhirnya ini sudah saya lihat, loh sudah jam 4 lebih. Berarti saya tadi sholat ini sampai gimana? Nah kalau seperti itu gimana nanti? Nah mungkin nanti bisa dijawab Ustadz setelah jeda Ustadz ya. Baik Mitra Muslim, teman-teman muda silakan bisa berkomentar malam hari ini di live Instagram kita di @suaramuslim. Dan jangan kemana-mana, tetap di Lini Masa. Suara Muslim. Belanja apa, Nduk? Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbah. Kowe iki aja kita-kita lho, Nduk. Mbahmu iki duwe asam urat karo kolesterol. Ra ngrasakno awakku lara, pegel-pegel kabeh. Lho, Mbah. Ngono kuwi aja dimbeno to, Mbah. Ndang diobati. Hati-hati lho, Mbah. Asam urat karo kolesterol kuwi iso nggarai gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan liya-liyane lho, Mbah. Alah, malah ngeden-ngedeni. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti, 100% terbuat dari teh hitam. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Hanya dengan Rp120.000 per box, Besti bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat dan di toko Suara Muslim. Suara Muslim. Mitra Muslim, membangun dan mengembangkan generasi penghafal Al-Quran sejak usia dini sangatlah penting. Dibutuhkan sinergi yang melibatkan lembaga pendidikan Islam, orang tua, donatur, dan komunitas masyarakat yang memiliki visi yang sama. Mencetak generasi Al-Quran unggul berakhlak mulia,
Tunas Tahfidz, lembaga Al-Quran yang bersahabat untuk Ananda, bisa menjadi wadah kolaborasi. Salah satu keunggulan kemitraan Tunas Tahfidz, pendekatan pendidikan terpadu antara hafalan Al-Quran dan pembentukan karakter Islami. Anak-anak tidak hanya diajarkan menghafal, tapi juga memahami isi Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk membangun generasi penghafal Al-Quran sejak usia dini bersama dengan Tunas Tahfidz. Ikuti pembahasan dalam Assalamualaikum Indonesia, Jumat 9 Mei, tanda waktu 7 sampai 8 pagi. Mari Bu. Kemana Bu? Belajar baca Al-Quran. Baca Al-Quran? Malu Bu. Kalau ibu kan sudah tartil. Kalau saya masih tartul alias grotal-gratul Bu. Sama, saya dulu juga begitu. Makanya ngajinya di Geria Al-Quran. Belajar mulai dari nol, gak perlu malu. Yuk, kapan lagi? Daripada malunya nanti waktu di akhirat, ya kan? Geria Al-Quran pelopor ngaji dewasa. Belajar Al-Quran dari nol sampai mahir. Belajar ilmu tajwid, makhraj, dan tahfidz. Syarat calon siswa, usia minimal 16 tahun dan berkomitmen mengikuti program minimal 3 bulan. Daftar sekarang di cabang terdekat Geria Al-Quran. Jalan Dinoyo nomor 57, Jalan Cisadane nomor 36, Jalan Tanjung Tarawitan nomor 18. Hubungi 0822 6420 2202. Buat kamu yang punya mimpi berangkat umroh, sekarang saatnya. Dapatkan diskon 50% untuk 3 orang yang beruntung. Caranya gampang banget. Kunjungi booth Panglima Express di Atrium Mall Royal Plaza, Surabaya. 7 sampai 11 Mei 2025. Bikin video sekreatif mungkin, pengalaman atau harapan umrohmu. Upload video di Instagram atau TikTok pribadimu, mention dan follow Instagram @panglimaexpress_official dan @suaramuslim. Jangan lupa tag 3 temanmu. Isi form di bit.ly/video pameran Panglima Express. Pemenang akan diundi di hari terakhir pameran. Info lebih lanjut 0811 3166 700. Bersama Panglima Express, umroh gak harus mahal dengan niat dan usaha total. Lini Masa 93,8 FM Suara Muslim, the best religious radio network. Mitra Muslim, kita masih mendengarkan Lini Masa untuk yang muda, yang lebih baik. Bersama dengan saya Ferry Ramadhani dan juga saya Muhammad Zulkifli. Oke, malam hari ini Zul, kita masih membahas tema kita tentang apa nih Zul? Oke, sholat tapi pikiran melayang. Oke, pikirannya melayang-layang ya. Oke, baik Ustadz Aftoni ya. Di malam hari ini kita juga disiarkan secara live ya Mitra Muslim. Jadi silakan Anda bisa berkomentar ya dan juga bertanya di tentu saja di live Instagram kita di @suaramuslim dan juga WA ya Mitra Muslim di 0855. Kemudian saya ini pada tahiyat akhir itu kemudian kaget ya, tersadar. Nah, kemudian ini apakah saya harus mengulangi sholatnya lagi atau bagaimana Ustadz? Ya, nah, kalau kemudian Mas Ferry keturun nih, nah ini kan ketiduran ini kayaknya. Iya, kayaknya ketiduran. Itu karena ketiduran toh? Kayaknya ketiduran. Oke. Ya. Kalau ketidurannya dalam posisi duduk, maka tidak perlu diulangi Mas Ferry sholatnya. Tapi kalau Mas Ferry ketidurannya dalam posisi berdiri, dalam posisi ruku, kok iso keturun, nah, apalagi sujud, nah, toh? Nah itu wajib diulangi sholatnya. Tapi kalau posisi
sedang posisi duduk, apalagi tahiyat misalkan, sempet ketiduran ya 1 jam lah kira-kira. Waduh, lama juga ya. Ya karena sholat sendiri kan, Ya, kalau sholat betul. berjamaah kan mungkin tidurnya paling cuma berapa detik, sak selep ngono tok, karena kebangun karena ada suara imamnya assalamualaikum gitu. Kalau sholat sendiri mungkin kebangunnya gara-gara istri sudah masak kan gitu. Nah, jadi kalau ketidurannya ketika duduk, itu tidak wajib diulangi gitu ya. Tapi kalau Mas Ferry kemudian ketidurannya ketika posisi sujud, maka sholatnya diulangi lagi gitu ya. Baik. Karena apa? Karena wudhunya sendiri juga batal gitu ya. Karena posisi berdiri, ruku atau sujud begitu, kira-kira begitu. Tapi kan kasus kayak gitu kan jarang toh. Jarang Ustaz. tidak mungkin setiap hari ya seperti itu ya. Karena ini memang case khusus ya, karena memang kecapean dan belum tidur sama sekali. Jadi sekaligus setelah sholat subuh tidur gitu loh, karena ya sudah capek gitu ya, Masya Allah. Baik, begitu ya. Mitra Muslim mungkin ada pengalaman yang sama dengan Ferry. Nah ini boleh ya berkomentar di live Instagram kita. Oke Zul, kita bacain dulu nih komentar-komentar yang ada di live Instagram kita. Sudah rame nih rupanya. Oke, ada Dinoyo 57, Indonesia negara hukum. Assalamualaikum jamaah lini masa katanya. Kemudian ini boleh dibacakan ini Zul. Oke. Dari akun siapa nih? Zahfiel Freda. Oke, pertanyaannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferry dan Mas Zulkifli dan Ustadz Aftoni, saya Nabahan menyimak langsung dari Gondang Legi, mau bertanya nih, hehehe. Oke, Kak Zahfiel Freda. Ini Mas Nabhan ya dari Gondang Legi Malang. Ini bertanya ya. Oke, ini pertanyaannya gimana nih? Oke, Ustadz, kenapa ya kita sering merasa sudah sholat tapi rasanya kayak belum nyambung antara pikiran melayang kemana-mana. Terus apa yang sebenarnya hilang dari sholat kita dan bagaimana cara kita mengembalikan? Ya, oke. Kekhusyuan mungkin ya. Oke, nah gimana tuh Ustadz Aftoni? Ya, bisa langsung dijawab Ustadz. Ya, kalau yang saya pahami dari pertanyaannya itu barangkali sholatnya itu tidak berpengaruh atau sholatnya itu sedang nggak khusyuk sebetulnya. Oke, sepertinya ya apakah hilang kekhusyuan begitu maksudnya mungkin Ustaz? Ya, kalau hilang kekhusyuannya ketika sholat, ya seperti yang ditanyakan oleh sahabat tadi ya, ya karena kita ini punya urusan dunia, ya toh, urusan PR sekolah, urusan tugas kuliah, urusan tugas pekerjaan barangkali. Nah, karena kita ini punya kesibukan, punya urusan dunia, oleh karenanya kemudian itu kita bawa ketika sholat. Nah, ketika sudah kita bawa, akhirnya apa? Ya, gak khusyuk, gitu loh. Apalagi sholat sendiri kan, biar tekan dindi, gitu. Kalau kita diimami masih mungkin agak tersadar, gitu ya. Agak tersadar karena ada bacaannya, ada aba-abanya, gitu ya. Maka seperti yang disampaikan oleh sabdanya Nabi Muhammad tadi, bahwa ketika engkau tersadar bahwa ketika engkau berpikir dunia, kemudian engkau berusaha untuk kembali khusyuk maksudnya, maka disitulah engkau setelah atau sedang memenangkan pertarungan dengan syaitan, gitu ya. Dan disitulah Allah itu tetap menghargai, tetap menjemput apa yang menjadi ikhtiar kita, gitu. Jadi sebetulnya sudah cukup Mas Ferry, Mas Zul, dan juga yang bertanya Mas Nabahan tadi, misalkan dalam rangkaian sholat kita dari takbir sampai salam, kemudian ada satu gerakan saja yang kemudian kita itu bisa khusyuk gitu, bisa connect kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah lebih dari cukup. Gitu. Kalau kita ngomong dari pertama dari takbir sampai terakhir, waduh itu tingkatan wali kita Mas Ferry, gitu ya. Gitu, bisa khusyuk di Allahu Akbar, tok lah, bisa khusyuk gitu, wis apik wis gitu ya. Apalagi bisa khusyuk dari awal sampai terakhir gitu. Jadi kalau untuk kita kelas-kelas pemula, kelas-kelas awam seperti ini, ya pokoknya tetap ada usaha. Ya apa caranya kita nggak gelambiar. Pokoknya ketika gelambiar langsung dialihkan lagi. Ketika gelambiar jangan dituruti gitu. Kadang-kadang yang bikin kita tambah gelambiar karena diikuti terus. Iki ceritane nang ndi gitu ya. Dicerita
Wah, diikuti alurnya kan, gitu, enak no gitu, ininya apa namanya, gelambiarnya itu, melayangnya itu. Ya barangkali ustadznya baca Al-Fatihah, baca surat-surat gitu ya, tapi pikirannya kemana-mana, nggak fokus sama apa yang dibaca. Makanya kenapa ketika kita sholat itu ada bacaan kan, gitu. Itu supaya apa? Supaya membantu apa yang kita baca itu selaras dengan apa yang kita pikir, apa yang di pikiran juga ada yang di hati. Yang bikin kita gelambiar kenapa? Soalnya kita sudah terlalu hafal dengan bacaannya, sehingga kita mau copot tapi pikirannya nangdi gitu. Nah ini makanya kita disunnahkan ketika baca itu agak keras sedikit gitu Mas Ferry, meskipun sholat sendiri gitu. Jadi nggak cuman baca dalam hati ya. Kadang-kadang kalau kita kan sholat itu, misalkan sholat sendiri, ya udah dalam hati aja, malah bibirnya gerak juga enggak gitu. Maka kita disunahkan ketika sholat sendiri terutama, apalagi yang jahar itu, ya tetap kita suaranya keras gitu, enggak cuman Allah Akbar batin tok gitu, bahkan lisannya aja juga enggak gerak sama sekali. Itu apa? Untuk membantu kita sholat itu bisa khusyuk dengan digait dengan bacaan yang kita baca, begitu ya Mas Ferry, Mas Zul, dan yang pertanyaan Mas Nabhan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih atas pertanyaannya Kak Nabhan ya. Nah mungkin karena ini juga pengaruh dari kesibukan kita ya Zul ya. Karena ada juga mungkin ya kemarin itu kalau nggak salah ya teman saya gitu ya, daripada ini ketika kegiatan begitu ya, daripada mikirin makan ketika sholat, mending kita makan dulu tapi kepikiran sholat gitu. Nah, paham nggak maksudnya? Ya, betul. Nah, kalau prinsip seperti ini gimana ini Ustaz? Ya, betul. Itu betul. Itu pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita mau sholat tapi lapar, sedangkan makanan itu sudah ready ya, sudah terhidang, ya maka makan dulu, gitu. Kemudian kita mau sholat lapar, kan panganannya ya sholat dhisik ae lapar ngenteni panganane. Jadi kalau kita mau sholat ya kita mau sholat posisi lapar sedangkan sudah ada makanan, maka makan dulu gitu, makan dulu. Kalau sudah kenyang, sudah cukup gitu ya, baru sholat. Itu udah bener gitu, gak salah gitu. Sing salah itu mari ngono lapar, ono panganan, mari mangan baru turu. Karena ngantuk ya, apalagi makan siang. Nah, ini biasanya yang paling godaan ya. Oke, baik Mas Allah, terima kasih. Itu tadi Kak Nabhan. Kemudian selanjutnya ini juga ada yang bertanya. Oke, ini ada akun Ilvia Live ya. Mas Zulkifli. Oh, ini tanyanya ke Zul ini berarti, apa bukan ke Ustadz ya? Bagaimana sebagai seorang mahasiswa di tengah kesibukan matkul, organisasi dan kegiatan di luar kampus untuk bisa membagi kegiatan dengan ibadah tetap jalan? Gimana tuh? Gimana ya? Kalau tips dari Zul ini gimana nih? Di tengah kesibukan ekskul misalnya, atau mungkin ada UKM ya, dan banyak tugas-tugas kuliah gitu. Cara membagi waktunya gimana? Baik, kalau dari saya sendiri, yang pastinya menentukan skala prioritas. Skala prioritas, keren banget bahasanya ya. Gimana tuh? Sedangkan kita kan seorang muslim, ya pastinya skala prioritas tertinggi itu adalah beribadah atau mengingat kepada Allah. Mengingat kepada Allah, Masya Allah. Jadi dalam prinsip hidup saya, itu hidup itu untuk menunggu sholat. Wah, itu dalam banget ya. Iya. Hidup itu untuk menunggu sholat. Untuk menunggu sholat. Ya, seperti itu. Oke, terus. Nah, setelah kita sholat, baru kita menentukan nih kegiatan apa yang bisa bermanfaat di antara dua sholat tadi itu. Nah, misalnya di antara subuh dan duhur nih, bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan kuliah dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, berarti diprioritaskan untuk sholat dulu. Jadi misalnya kalau pas lagi sibuk-sibuknya nih, misalnya waktunya rapat, rapat dulu nih. Biasanya kan rapat kan lama ya. Kadang ngobrol sana sini dulu, ngobrol terus berdebat nggak jelas. Kadang nggak ketemu, akhirnya ujung-ujungnya ya itu jawabannya gitu loh. Kadang seperti itu ya. Ini berarti langsung ya, saya izin sholat dulu gitu ketua gitu misalnya. Kalau saya seperti itu. Gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Ini patut kita contoh ya ini ya. Mas Zul ini adalah salah satu pemuda Islam yang harus kita contoh gitu ya. Skala prioritas ya. Iya, betul Mas. Oke, baik, terima kasih. Itu tadi Kak Livia Live ya. Keren banget. Kemudian ada
Oke, ini apa ini? Seperti akun apa ini? MBKM. Ini gimana? Coba dibaca dulu nih pertanyaannya gimana? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menumbuhkan ghirah kita untuk ketika mendengar azan harus buru-buru langsung sholat? Oke. Padahal dulu pas masih kecil ada azan langsung ambil wudhu, sekarang jadi merosot. Oke. Jadi ketika azan berkumandang ini buru-buru untuk melaksanakan sholat, bukan engkok syek. Nah, ini biasanya ilmu engkok syek ini yang bahaya. Nah, ini gimana Ustadz Aftoni? Iya, ini hampir kita alami semua ya. Dulu kalau kecil gitu, kalau ada azan semangat budal. Karena apa semangatnya? Soalnya ono koncone. Nah, gitu. Biasanya jadi bukan karena sholatnya sebetulnya, karena ada temennya, gitu toh. Karena di masjid, wah pasti ki nanti ada koncoku yang ini ono bestiku iki, makanya apa buru-buru berangkat ke masjid untuk sholat bareng. Nah ini kenapa? Karena circle itu menentukan, gitu loh. Kalau circle-nya misalkan, ya memang wasilahnya itu wasilah mau main atau bisa main-main atau bisa guyon di masjid misalkan. Ya itu circle itu menentukan, gitu. Kalau circle-nya circle baik, maka ya kita akan ketularan baik. Kalau circle-nya elek, ya atau toksik, ya itu wes nanti sholat lapo sih soalim misalkan kayak Mas Zul gitu ya. Lah kita katakan apa? Lah Zul soalim. Wah, biasanya kayak Mas Zul biasanya gak patah dikancani karo apa benar Zul? Karena itu tadi kan kadang-kadang apa diarani soalim kan, so asik gitu. Oh, dan kok kan ini sok sih? Oh kan ngono biasa gitu. Malah yang gitu biasanya yang gituin malah biasanya ketua nih biasanya. Gitu ya. Real. Maka ketika kita sudah mengalami seperti itu, ya apa caranya supaya ghirah kita bisa tumbuh? Maka carilah teman, gitu. Carilah circle, nggak usah banyak-banyak Mas Ferry, Mas Zul. Jadi paling 2-3 orang yang barangkali semangatnya itu sama, visi hidupnya sama. Ayo sholat bareng. Ada yang ngajak. Coba kalau organisasi misalnya rapat 20 orang, Mas Zul tok ndil, waduh dimusuhi jen Mas Zul tadi kan. Tapi kalau yang keluar misalkan 2 orang, 3 orang, ada apa namanya, punya teman, punya grup, punya kelompok yang semangat hidupnya, semangat visi hidupnya sama untuk ibadah misalkan, mengutamakan ibadah, asik, enak aja, gitu. Sama kayak kemarin saya touring itu kan, ya kan semuanya sholat emang, tapi karena ada 4-5 orang yang sholat tadi, kita itu nggak koyok alim dewe, asik sendiri gitu. Nah, itu penting, gitu kan. Ya barangkali meskipun itu yang awali saya kan, wih Ustadz sholat rek, akhirnya melok sholat. Sing tadinya barangkali karena Ustadznya nggak sholat, misalnya Ustadznya nggak sholat, misal belum sholat, pasti dia juga sungkan kan. Waduh, mau izin sholat sendirian kok koyok sawangannya di Ustadznya. Tapi karena Ustadznya berangkat, aku tak sholat dulu ya. Nah, akhirnya apa? Yang lainnya, yang tadinya sudah ada niat untuk sholat, wah Ustadznya berangkat, ada alasan gitu untuk mengikutinya. Nah, makanya ini untuk menumbuhkan ghirah untuk tetap semangat ibadah, carilah teman, carilah circle yang kemudian yang sama visinya, misinya, supaya ya itu tadi kita lebih semangat lagi dalam ibadah. Meskipun sholat itu adalah ibadah yang person, tapi dengan circle yang baik, kemudian kita bisa tambah semangat lagi dalam ibadah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ini saya jadi ingat lagunya Opik loh. Gimana Seri? Ya, yang kelima, wong kang soleh kumpulono. Oh iya. Bener ya? Iya benar. Saya baru ingat. Judulnya apa itu? Ayo, judulnya apa? Judulnya Tombo Ati. Iya, Tombo Ati. Oke, Masya Allah, terima kasih Ustadz. Ya, ini mungkin ada pertanyaan terakhir begitu ya, karena memang waktunya membatasi begitu Ustadz ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Irma ini di Surabaya nih, bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Aftoni dan Kak Ferry dan Kak Zul ya. Oke, Ustadz, terkadang gelambiarnya ini karena waktu sholat ini kemudian menemukan ide-ide. Nah ini kok sama ya. Ini kadang kepikiran gitu, oh iya aku nanti harus gini gitu ya. Padahal ini waktunya sholat gitu loh. Nah jika seperti itu Ustadz, apakah perlu meludah 3 kali di sebelah kiri ya Ustadz? Kan ada yang hadis seperti itu ya Ustadz ya. Nah ini mohon penjelasannya Ustadz. Jazakillah
Ustadz dan juga kakak-kakak. Masya Allah. Oke, silakan Ustadz. Ini bahaya ini Mas Ferry, Mas Zul. Kalau ngeludahnya pas sholat jamaah ini, kasihan teman sebelah kirinya kan. Gitu. Iya. Yang disunahkan untuk meludah itu ketika kita mimpi buruk gitu ya. Oh, ketika mimpi kalau buruk. tidur mimpi buruk, nah itu kita disunahkan untuk meludah. Tapi kalau di kirinya istrinya Mas Ferry, gak apa-apa Mas, sama Nidoni ya. Waduh. Langsung ya, nggak bisa tidur satu kamar ini Ustaz, bahaya. Langsung Mas Ferry tidur di luar kan. Lah apa sampai nyidoni aku? Iya aku mimpi elek, mimpi sampean kan gitu. Masya Allah. Iya. Jadi kalau misalkan sholat kemudian yang gelamber nggak usah kemudian meludah di kiri enggak gitu. Bahkan ada unen-unen juga kan Mas Ferry. Kalau mau nyari barang yang hilang itu ya sholatlah pasti ketemu gitu ya. Misalkan ada nyari potong kuku yang hilang, wah langsung sholat langsung ketemu gitu ya. Cari tugas, cari referensi tugas yang hilang, sholatlah. Cari mantan yang hilang, sholatlah kan gitu. Nanti ketemu misalkan. Jadi enggak gitu ya. Jadi kalau kemudian kita sholat, kemudian gelambiar apa, tidak usah meludah gitu, apalagi meludahnya ketika sholat berjamaah enggak usah gitu ya. Cukup ketika kita gelambiar, ketika melayang, pikiran kemana-mana langsung dikembalikan lagi aja ke bacaan kita, ke fokus kepada ibadah kita gitu aja, wes ya. Nggak usah meludah-meludah, bahaya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ini Kak Irma ya. Nah, mungkin kalau misalnya Kak Irma lagi jemur pakaian atau apa ya, kita amankan dulu lah sebelum sholat ya. Setidaknya tuh hati kita itu tenang gitu. Atau misalnya lupa matiin kompor. Nah, ini kan bahaya. Pasti kepikiran ya kan. Waduh, ini Allahu Akbar. Waduh, iki utangku kapan nih sok bayar aku kan. Kadang gitu ya, itu bahaya malah ya. Jadi harus segera dibayar berarti caranya. Oke, baik begitu ya Kak Irma. Terima kasih sudah bergabung, dan mitra muslim yang lain mohon maaf barangkali masih belum bisa dibacakan begitu ya. Mungkin sedikit-sedikit saja kita bacain aja. Terima kasih, ada Kak Ani ini di Surabaya. Oke. Mau sholat lapar tapi nggak ada makanan, kasihan ya. Masya Allah. Terima kasih. Kemudian juga Bu Ainur di Gresik ya. Ustadz, saya juga sering sholat tapi tidak khusyuk. Biasanya banyak pikiran jika ragu dalam rakaat, tapi lanjut jika mengulang lagi, tapi niat kodok gitu. Oke. Nah ini barangkali nanti mungkin pembahasan sendiri ya terkait dengan mengkodok sholat begitu ya. Baik, terima kasih di malam hari ini mitra muslim yang sudah menyapa. Ada Kak Faiz Akbar, Kak Lekmel, ada Kak Itul juga, terima kasih sudah menyapa. Baik Ustadz, sebagai closing ya, penutup, ini nasihat buat teman-teman muda agar sholatnya ini tidak melayang-layang atau gelambiar. Nah ini gimana nih Ustadz? Ya, untuk mitra muslim dimanapun panjenengan berada, mau untuk yang kaum muda, kaum tua barangkali ya, bahwa yang kita sadari, yang perlu kita sadari adalah sholat itu adalah hukumnya wajib ain untuk kita. Dan kelak ketika kita bangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dihisab, ditimbang, yang pertama kali adalah sholat kita. Maka apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, apapun pekerjaan kita, jangan pernah lupakan sholat. Seperti yang Mas Zul tadi sampaikan, bahwa kita hidup ini hanyalah untuk menunggu satu sholat dengan sholat yang lainnya. Menunggu azan satu dengan azan yang lainnya. Maka hidup kita hanya untuk itu. Sebagaimana kita ketika sholat baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini adalah kalimat yang sangat romantis. Ya, sangat romantis dari kita, dari hamba ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya bahwa sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Engkau ya Allah, ya Rabb. Itu kan kalimat sangat romantis. Coba ini sampaikan ke istrinya Mas Ferry. Wah, langsung klepek-klepek itu gitu ya. Sangat romantis, sangat romantis. Tapi terkadang kita mengucapkan sesuatu tapi kita tidak menyadari bahwa apa yang kita ucapkan itu luar biasa. Ya toh? Sampai saking apalnya wis gelambiar itu tadi. Maka ayo siapapun kita, yang muda, yang tua, sholatlah. Sholat, yang penting itu dulu. Sholatlah. Mau melayang, mau enggak, mau gelambiar, mau pikiran kemana, sholat dulu. Nanti kalau sudah mau sholat, sudah mau melaksanakan sholat, tapi masih gelambiar, belajar untuk enggak gelambiar. Jadi kita belajar step
step by step. Nggak bisa khusyuk semuanya Ustadz, 4 rakaat atau 3 rakaat, 2 rakaat, minimal 1 gerakan saja, 1 rukun saja dari apa yang kita lakukan itu sudah lebih dari cukup. Supaya apa? Supaya kemudian kita sadar bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Al-ayah itu bahwa setiap kita ini akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita pengen setiap amalan kita itu kemudian disempurnakan pahala kita. Dan yang terpenting adalah jangan sampai kita kemudian nunggu disolati baru mau sholat. Ya toh, sholatlah sebelum disolati. Ketika disolati itu kita pengen sholat, tapi padahal kita sudah mati. Maka itu adalah penyesalan, tinggallah penyesalan sudah kasep, sudah telat gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Aftoni ya, sudah memberikan keilmuannya malam hari ini menjadi pengingat kita teman-teman muda. Yuk, mumpung kita masih muda ya teman-teman, kita manfaatkan waktu dan juga tentu saja kita perbaiki sholat kita ya Zul ya. Iya. Ya, jangan sampai telat lagi, apalagi sholat subuh ya. Setelah ini jangan ngopi sampai larut malam ya, istirahat nanti bangun sholat subuh, jangan lupa. Baik, Masya Allah, terima kasih jazakallah khair Ustadz yang sudah memberikan keilmuannya malam hari ini. Sehat selalu bersama para santri di pesantren Al-Qadar Sidoarjo. Insya Allah kita bertemu kembali di lini masa di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, terima kasih di malam hari ini ya Mitra Muslim bersama guru kita ada Ustadz Muhammad Aftoni Adiatama Zahro SPSM Komi Al-Hafidh, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidz Quran Al-Qadar Sidoarjo dengan tema sholat tapi pikiran melayang. Terima kasih Mitra Muslim yang sudah bergabung tadi yang ada di live Instagram kita. Banyak sekali ya Zul ya. Iya. Ada beberapa tadi yang kita sapa, Kak Lekmel, Kak Itul ya, terima kasih, Kak Nabhan juga, Kak Faiz Akbar, terima kasih, dan juga Mitra Muslim yang ada di nomor WA Suara Muslim ya di 0855 300938 ada ada Mas Amin dari Sumbang Timun, Trucuk, Bojonegoro. Absen saja Ustadz, Masya Allah, terima kasih. Kemudian juga ada Bu Anik di Surabaya, Kak Irma, Bu Ainur di Gresik, terima kasih. Dan juga Mitra Muslim ya dimanapun Anda berada. Akhirnya saya Ferry Ramadhani pamit dari ruang dengar Anda beserta rekan saya Muhammad Zulkifli. Dan juga ada Muhammad Azhar Rahman ya selaku videografer malam hari ini pamit dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu kami bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Kami memohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kau maksiat dan kau bayangkan ajal mendekat, apakan kau buat? Kau takkan selamat, pasti dirimu habis dan tamat. Bukan ku so taat sebelum terlambat, ayo sama-sama kita taubat. Dunia sesaat, awas kau tersesat, ingatlah masih ada akhirat. Astagfirullahaladzim. Ingat mati